dan ibu guru yang mewakili. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam acara konferensi dinas Kecamatan Manahesa pada hari ini tanggal 27 Mei tahun 2022. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga informasi kedinasan, yang keempat info dari K3S, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Urip Yunani. Ya, saya apa? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu informasi kedinasan. Monggo Ibu. Ngambil halu-halu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Saringat yang saya hormati, Ibu Maridiah yang saya hormati, Pak Yusuf serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang kelihatannya ada yang mewakili hari ini.
Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena pada hari Jumat ini panjenengan terpaksa kami undang karena mendesaknya waktu dan informasi yang harus segera disampaikan. Sebenarnya hari ini ada hal-hal penting yang membutuhkan keputusan kepala sekolah, tapi kelihatannya saya lihat tadi ada beberapa yang terpaksa mewakilkan ya. Ya nanti untuk yang mewakili bisa menyampaikan sejelas-jelasnya kepada kepala sekolah ya untuk hasil hari ini. Dan yang nggak hadir juga nanti semoga bisa menyepakati apa yang hari ini menjadi keputusan bersama. Sebelum melanjut ke materi, saya ingin mengabsen dulu. Barangkali ada yang belum hadir. Ya, sampai saat ini masih satu yang kita tunggu, 3 Jatilawang, Bu Endang dan 1, 2, 3, 4, 5 yang mewakili. Yang penting hari ini harapan saya semua informasi bisa tersampaikan ke seluruh sekolah karena ada hal penting yang hari ini harus bisa terkomunikasikan kepada panjenengan semua. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Jatilawang 3 nanti biar tanya ke temannya. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama sebelum ke sini saya mengucapkan selamat datang ya kepada Pak Kidam. Selamat bergabung ke komunitas kepala sekolah dan Putri sebenarnya karena Putri nggak hadir ya Pak Kidam saja. Selamat bergabung. Semoga ini menjadi amal bagi panjenengan lah. Iya. Nek nggak sejahtera sih panjenengan pirsa kan, nggak mungkin akan tambah 1 juta 2 juta, tapi insya Allah persaudaraan dan amalnya akan menjadi bertambah Pak. Ngalahi demi kemajuan pendidikan. Kalau nggak ada yang ngalahi, ya nanti akan melas karena kalau pengampuan bendahara bosnya harus Melayu ke kabupaten untuk minta tanda tangan Pak Kabid kan kasihan. Nah, selamat datang, selamat bergabung. Semoga kita bisa bekerja sama dan membangun Wanayasa lebih baik. Untuk yang kemarin mengampu Riyadi dan Bu Sri Sumiati, kami ucapkan terima kasih sekali telah berkenan mekalai apa ya istilah ini Pak. Pokoknya ya ngalahi lah. Untuk mengampu pesantren dan juga Bantar. Semoga amal ibadah panjenengan berdua menjadi amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk di Korwil nggak bisa memberi pesangon ke Pak Riyadi dan Bu Sri Sumiati. Ya, pokoknya doa saja lah semoga panjenengan berdua tambah sehat, tambah berkah, rezekinya juga tambah banyak dari sisi lain. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk informasi kedinasan hari ini merupakan hasil rapat di Kabupaten pada tanggal 24 Mei 2022 dan rangkuman beberapa info kedinasan lainnya nanti. Yang pertama nanti info tentang P3K. Yang kedua tentang pendaftaran KS tahun 2022. Wah, ini yang sangat penting. Ya, sangat-sangat penting ya. Ini yang mewakili juga ya nanti disampaikan ya. Yang ketiga, evaluasi program wisata edukasi. Yang keempat, ya. Yang keempat Basnas. Yang kelima pendataan PTK per Juni ini. Dan yang keenam lain-lain. Nanti setelah dari kami nanti mungkin akan menambahi informasi nanti setelah informasi dari kami. Ya, jadi itu untuk infonya cukup banyak nanti semoga sebelum Jumatan selesai ya. Ya, yang pertama info tentang P3K. Ini supaya menjadi wawasan kita bersama karena barangkali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah ada yang belum tahu jadi P3K kita dapat berapa, terus di mana saja gitu nggih. Untuk kekurangan guru di Banjarnegara tahun ini sekitar 2.600 orang. Banyak kan? Sebanjar loh ini. Nah, yang lolos P3K itu kemarin hanya 901. Hanya 901, berarti masih kurang banyak ya Bapak Ibu? Iya, kurang berapa itu? Ya sekitar 1.500. Nah, ya. Untuk di Korwil Cam Wanayasa itu sudah gasik karena mereka sudah meminta waktu kapan Bu bisa unjuk muka. Nah, secepatnya saat itu saya beri waktu Senin, tetapi setelah saya mengadakan observasi untuk pembelajaran yang
PIGP di pesantren. Senin sampai sore itu mereka mengadakan unjuk muka di sini. Yang mengisi daftar hadir saat itu 29, tapi katanya ada yang satu belum berangkat. Terus ada sekitar 3 orang yang diterima tetapi harus keluar dari Wanayasa, berarti kita kehilangan 3. Satu Mas Agus yang tempuran 2 nggih, yang 2 Pak Hadiun nggih, Pager Gunung. Nah, untuk yang punya P3K mohon untuk diingatkan segera kumpulkan berkas untuk perubahan data di Dapodik. Sudah kami WA-kan ke salah satu untuk mengkoordinir ini agar mengabari lah panjenengan, sekedar mengingatkan saja barangkali mereka lupa. Ternyata kemarin Bapak Ibu kalau panjenengan mirsani perkenalannya sebagian saya tampilkan itu kebanyakan kita terima dari SMP Ma'arif saja berapa kemarin? 4 ya, belum dari SMP yang lain ya. Jadi memang untuk tahun ini agak beda. SMP bisa mendaftar ke SD ya. Dan yang SD sudah kalah ketika ujian dan diadu dengan guru SMP kan, sehingga banyak yang nggak lolos. Ya perubahan zaman ya kita ikuti saja lah. Nah, terkait dengan info P3K ini untuk wawasan kita bersama ada 3 posisi. Yang pertama itu yang diangkat pada satuan pendidikan asal. Ini kalau perubahan di Dapodik berarti hanya berubah status dari guru BB katakanlah menjadi guru P3K. Yang kedua adalah yang diangkat pada satuan pendidikan lain. Berarti ini harus di Dapodik harus mutasi. Misalnya ada yang dari mana ya yang berubah, ada yang pindah banyak juga ya, dari Swida kemana misalnya, atau dari Tempuran ke SD pesantren misalnya. Terus yang ketiga ini umum itu berarti mereka kemarin mendaftar memang ada dari yang umum ya, belum pernah BB, berarti kan belum pernah masuk Dapodik. Nah ini berarti penambahan PTK baru di Dapodik. Itu untuk kaitannya dengan P3K. berarti ya? Hah? BB ya ini ya? Non BB, kan kemarin ada yang umum juga sih Pak. Yang masuk Dapodik. Nah, siapa? Putranya Pak Narna ya? Tapi sedih. Oh sedih. WB enggak Pak? Di SMP. Nah, WB di SMP ya? Oh iya ya. Kan belum masuk Dapodik? Nah ya belum masuk Dapodik ya. Ya ada kemarin sini yang katanya memang belum masuk Dapodik, berarti nanti ya penambahan PTK baru ya. Iya ya. Untuk tahun ini memang ada P3K yang diterima padahal belum ya masuk Dapodik. Rasanya sudah lulus Iya, PPD ini. Ya ada Pak Aan, memang ada. Mereka bingung kan? Iya. Untuk yang angkatan kedua berarti tahun 2021 ini formasinya walaupun diangkatnya kan sekarang itu memang ada yang dari umum, mereka belum masuk Dapodik. Wong saya tanya nggak punya Dapodik, ada juga di sini terima satu kayaknya yang belum masuk Dapodik, berarti ngemben kan penambahan PTK baru untuk dimasukkan di Dapodik gitu. Memang agak beda Pak Aan, jangan kaget. Termasuk SMP bisa masuk ke SD jenengan. Ya, belum punya Dapodik pun nek lulus bisa. Dan memenuhi syarat yang lain gitu. Iya, ya kita itulah itu sekarang ini. Iya. Oke, kemarin sekitar berapa ya sini kalau nggak 6 ya berapa yang dari SMP yang masuk ke Wanayasa, termasuk MI Pak. Kemarin ketika kita kenalan ada yang guru MI daftar P3K dan diterima di sini menjadi guru SD. Pak siapa ya kemarin? Pak Arif. Nah, bayangkan kan bisa meloncat-meloncat. Nah, jadinya ke Kemendikbudristek. Monggo juragane nembe datang nggih. Silakan depan nih. Depan. Bingung. Monggo mungkin mau tadi senam dulu apa kebiaran ya? Gurunya kurang Bu. Jangan-jangan tas lembur kebiaran ya?
Ya. Oke, baik kita lanjut ya. Jadi demikian Pak Aan, untuk tahun ini ada 3 posisi terkait P3K. Ini untuk wawasan panjenengan semua. Biar kalau ada yang tanya apa tidak bingung, kalau ada info tidak kaget. Loh, kok bisa? Oh, bisa. Apa sih yang nggak bisa? Sekarang bisa. Yang kedua, nah, ini info yang penting juga. Nah, info kekosongan kepala sekolah. Nah, ini pas penting pas Bu Endang datang. Tadi ya penting yang depan Bu Endang sebenarnya. Nanti tanya ke teman-teman info yang sebelumnya. Kekurangan KS sampai akhir tahun 2022 itu di Banjarnegara sebanyak 104. Ada yang satu kecamatan kurang 8, kurang 9, kurang 10. Lah untuk Wanayasa kurang 3. Untuk sampai akhir 2022 berarti akhir Desember nggih. Kayaknya Pak Parman kan per Oktober nggih. Per Oktober. Bu Darni ya per November apa September. 2 itu tok nggih? Apa ada yang lain? Maksudnya nanti untuk tambah informasi sih nggak ada nggih, berarti hanya 2. Berarti kita saat akhir Desember itu kita 03. Kasimpan, Pesantren 2 dan juga Pager Gunung 2. Nah, saat ini masa transisi lah, pemerintah menerapkan 2 kebijakan. Yang pertama, prioritas atau porsi besar itu bagi lulusan GP, guru penggerak. Itu yang prioritas oleh Pak Nadiem untuk dijadikan itu. Nah, sini nggak ada yang lulus, nggak ada. Nah, yang kedua, untuk yang tidak bisa GP ini masih ada 1 peluang saat ini. Nah, besok wis nggak harus dari GP sih, kecuali ada aturan pemerintah baru. Nah, saat ini masih ada 1 kesempatan bagi non alumni GP. Tetapi masa jabatannya hanya 1 periode atau 4 tahun. Iya. Ini diprioritaskan kemarin sih harapan kabupaten yang usianya antara 50 sampai 55, tetapi yang potensi dan mau saat ini karena transisi. Untuk ke depan ada aturan mainnya lagi, yaitu syarat utamanya harus alumni guru penggerak. Walaupun tidak harus semua alumni guru penggerak jadi kepala sekolah, hanya salah satu syarat saat besok itu, yaitu salah satunya memiliki sertifikat guru penggerak. Tetapi syarat yang lain tetap diberlakukan. Nah, persyaratan dan mekanisme penjaringan CKS berbeda dengan sebelumnya karena ini masa transisi. Saat ini besok yang 1 periode itu tidak ada tes substansi lagi, tetapi hanya seleksi administrasi. Masa jabatannya hanya 1 periode atau 4 tahun. Kecuali bagi alumni guru penggerak itu bisa lebih dari 1 periode. Persyaratan juga diturunkan. Lah kasih wingi sing do gelem dari 3C lah. Mulai saat ini 3B sudah boleh. Oh enggak. 3B minimal. 3B ya. Katakan kepada para guru bahwa kepala sekolah itu walaupun sedikit tunjangannya, bahkan tidak ada tunjangannya, tetapi itu merupakan satu wujud pengakuan. Bagaimanapun juga kepala sekolah itu tetap diakui punya kelebihan secara kemampuan, secara kewibawaan, kelebihan apa? Nah, paling murah banget kelebihan berat badan. Biasanya kan lemu kepala sekolah. Oh pintar-pintar ya. Ada kelebihan. Iya. Apapun bentuk dan wujudnya kepala sekolah tetap lebih oke, lebih
punya kelebihan daripada yang bukan kepala sekolah. Yang guru mohon maaf ya, ini ada realita ya, Bapak Ibu guru yang hari ini mewakili. Ya, suatu saat panjenengan juga akan menjadi kepala sekolah. Yang hari ini mewakili suatu saat juga akan menjadi kepala sekolah. Ya, yang kedua tanda tangannya Pak Yu dari Bu. Iya, sehebat apapun guru, ketika kepala sekolah tidak mau tanda tangan, dia tidak akan bisa naik pangkat. Iya, iya, makanya tidak boleh meremehkan kepala sekolah. Ya. Iya, walaupun nereng kayak apa, guru pinter kayak apa, tapi ketika tidak bisa kerjasama, komunikasi dengan kepala sekolahnya pokoknya nekat ragil menandatangani, hancur karirnya, nggak akan naik pangkat, nggak akan nanti ada sertifikasi. Bayangkan kalau itu aktif mengajar tidak ditandatangani kepala sekolah, ramutung sertifikasi ini nggak akan keluar. Iya. Makanya kepala sekolah itu memang orang terhebat di sekolah. Iya. Punya senjata itu loh, tanda tangannya itu. Wenang perintah, betul. Wenang perintah. Iya. Satu selingkuh. Tapi berkala, yang penting berkala. Yang kedua, merupakan pintu awal untuk karir selanjutnya. Jadi mau nggak mau guru itu yang meniti karir ke ke atas, guru terus jadi kepala sekolah. Jangan ada di zona nyaman. Yang ketiga, nah ini saya meraih karena ini bukan dari Pak Kepala Dinas, ini dari Korwilnya. Niati sebagai ibadah, ini tambahan saya. Kalau yang atas-atas itu dari Pak Kepala Dinas. Niati sebagai ibadah, ini kalau menurut saya Bapak Ibu. Nek orang niati ibadah, ngamloh lah. Kepala sekolah itu pokokean gawe ya. Iya. Gaweane dino mengi, tunjangannya 121. Ada tagihan iki lho rampung wis muncul tagihan yang lain dan sebagainya. Nah, nek orang niati ibadah jenengan kesel fisik, kesel pikir, kesel dana, wirawiri kurang sih 121 lho kumpulan nang bayar ping 5 kurang ya. Kan? Iya. Makanya niati sebagai ibadah karena orang yang bagus adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan kepala sekolah sangat bermanfaat loh. Murid gintingan ra kepala sekolah. Apa maning guru. Sehingga niati ibadah lah insya Allah berkah lah. Nah, ke depan guru P3K juga bisa jadi kepala sekolah. Asal mereka sudah memiliki jabatan ahli pertama bisa ikut seleksi. Ya, P3K ini golongannya mah akeh banget kok kemarin. Golongannya ya 9 apa? Iya. Pak Darsono saja golongan 4, mereka sudah golongan 9. Ya. Kita lihatnya sekarang golongannya 9 itu yang awal. Ya, untuk jenjang berikutnya juga masih belum kita dapatkan infonya. Ya. Kalau konsep awal sih memang P3K itu setara dengan PNS sehingga ada kenaikan pangkat secara berkala, setara gitu. Ya, kan berarti sesuk ya bisa dong jago jadi kepala sekolah. Ya, calonnya oke. Terus yang berikutnya info wisata edukasi. Kepala Dinas mengucapkan terima kasih bagi sekolah yang sudah melaksanakan himbauan dari Dinas. Adakah yang belum di Wanayasa Ngacung? Bantar Rok. Kalau kepengen malu Oh, Bantar rencananya kapan Bu? Oh, Sabtu ya. Yang sudah padakah kirim dokumentasi foto atau video ke grup? Oh sudah ya, syukur sudah. Itu sebagai bukti nek jenengan tenanan sih ya maksudnya kok ono buktine foto. Mbok foto zaman kapan sing foto. Oh iya. Oke, saya sih percayanya Guyon Mbak Anu ya. Saya percaya 100% jenengan. Iya. Untuk Mbak Tan hari Sabtu jangan lupa dokumentasinya ya Bu. Iya, ini ya kita maklumi karena Mbak Tan nggak keduman
armada. Saking banyaknya apa ya? Iya, saya makanya mundur dari Senen sama Iya, ada yang terpaksa pakai trompa hoyo kubang, pakai trompa ya jenisnya. Iya, pick up lah. Iya. Pandan Sari do pakai itu. Satu karena nggak keduman armada, dua karena pada mabuk. Kalau ada kendaraan yang motor, tiga murah ya. Nggih. Aman ngirit barang ya, Pak. Nah, nggih. Sing penting urine. Full AC. Full AC. Nggih. Berikutnya info tentang Basnas. Ini tidak nomor 1, nomor berapa tadi info Basnas? Nggih. Yang pertama kita langsung saja biar segera cepat nanti kita take RTLH, rumah tidak layak huni. Saya mohon saat ini juga barangkali panjenengan punya guru, punya penjaga baik PNS maupun tidak PNS, ini berlaku juga. Yang panjenengan sing paham banget kan jenengan lah, untuk guru-guru jenengan kami nggak begitu paham. Sing punya rumah tidak layak huni adakah? Jujur kita akan catat. kalau masih kontrak Guru WP agama Untuk atas nama Kurnia tulis Pak. Sinten? Nur Rohmah. Guru agama Wanayasa 1 Pak. Wanayasa 1 RTLH. itu yang udah punya rumah sendiri. Iya. Masih ikut orang tua. Yang sudah punya rumah sendiri, jangan rumah tetangganya. Rumah orang Iya. tua ya. Jangan rumah orang tua, jangan rumah mertuanya. Karena yang kemarin kan ini tetap akan disurvei kabupaten, ada yang fotonya kan jelek, layak banget untuk tapi ketika disurvei ternyata motor rumah tetangganya nggak jadi. Ini kan belum masuk cewek maksudnya. Ya, itu kan belum. Oh, kalau saya enggak, yang rumah sendiri. Iya. Oh iya, belum. Jaga keluarga. Iya. Iya. Iya, itu kita masukkan ya. Oke, nggih. Ya, seperti yang dikatakan Pak Heri, kita baru punya gambaran untuk mencoba mengajukan ke Bu Yani. Iya, barangkali keluar kan lumayan lah. Nah ini kan kita tambahin, ini nggak ada batasan. Maksudnya misalnya skor kok ada 10 yang layak ya nggak masalah, ada 20 yang tidak layak juga nggak masalah. Baru nemu satu kita mau mengusulkan Bu Yani. Terus tadi nggak jadi ya yang Wanayasa, karena rumah orang tua ya. Syaratnya rumah sendiri Ibu Bapak. Iya, tidak boleh rumahnya tetangga, rumahnya orang tua. Ada, kami inginnya yang real lah, yang benar-benar memang iya, yang memang layak untuk mendapat bantuan. Ada tidak Bu selain tadi usulan? Nggak ada. Berarti satu blok kita. Alhamdulillah. PNS non PNS nggak masalah. Boleh P3K juga boleh. Yang penting lingkup yang ada di sekolah. Kalau ada silahkan. Oke, ya. Tapi segera ya, karena hari Senin akan kita setor, paling lambat hari Selasa. Ya. Nah, untuk yang nanti mengusulkan juga ada fotonya Bu, melampirkan foto rumahnya, rumah yang akan diusulkan itu. Jangan sampai rumah tetangganya ya, karena kasus sudah ada sih rumah tetangganya. Untuk RTLH insya Allah berarti ada 2 ya, kalau nanti Bu Sri mengusulkan tambah yang sini Mas 2. Berikutnya nah enggak boleh, nah itu enggak ya. Maksudnya kan rumah tidak layak huni, berarti harus ada rumah. Kalau baru pondasi juga tidak boleh kemarin. Pondasi untuk meneruskan itu kan belum rumah, berarti harus sudah ada wujud rumahnya, tetapi mungkin kurang layak lah, itu baru boleh diusulkan. Kalau baru mau bangun kok ngontrak atau rumah mertuanya lah belum. Karena yang kontrak itu juga tidak punya rumah. Nah iya, itu kudunya bantuan lain, bukan RTLH tetapi bantuan bikin rumah. Betul Bu. Yang kedua, barangkali teman-teman punya bapak atau ibu guru yang sakit lebih dari 6 bulan, ada tidak? Semoga nggak ada ya Wanayasa. Nggak ada ya, sehat-sehat semua nih. Oke, kalau misalnya ada teman
yang sakit lebih dari 3 hari mohon untuk membuat cuti sakit saja supaya mudah penantian. Yang sakit agak parah lebih dari 3 hari ya cuti sakit karena pemantauannya akan lebih mudah. Kalau cuti sakit kan bisa beberapa kali diperpanjang Bapak Ibu. 1 bulan masih sakit lagi cuti lagi 1 bulan, sakit lagi cuti lagi 1 bulan, sakit lagi cuti lagi 1 bulan sampai sekitar berapa ya? 5 tahun. Bukan, hanya 1 tahun ditambah 6 bulan, berarti berapa tahun itu? 1,5 tahun ya, hampir ya. Iya, sampai itu. Kok 1 tahun masih agak sakit, bisa lagi. Terus nanti akan dikeluarkan rekomendasi dari dinas untuk memeriksa yang bersangkutan. Apakah 1 masih bisa melanjutkan tugas, 2 tidak bisa melanjutkan tugas. Nanti kan rekomendasi dari sana. Iya, kalau pakai itu cuti-cuti. Yang berikutnya adalah siswa tidak mampu. Porsi ada yang berprestasi dan tidak mampu lagi diajukan di sini. Untuk SD 1 pesantren kira-kira ada ya Bu? Ada ya 2. Dipasti ada, kalau nggak ada nanti kan diberikan ke SD yang lain. SD 1 Tempuran ada 2 anak? Ada. 1 Anayasa? Ada nggih. 3 Jatilawang ada tidak? Ada. Oh, bukannya sudah suge-suge. Banyak Bu. 1 Pandansari. Pak O lagi bingung. Nggih. Ada tidak Pak? 2 anak yang ada. Oh ya, berarti berarti sudah terpenuhi ya. Masing-masing 2 anak sehingga untuk kuota 10 siswa sudah terpenuhi. Ini sifatnya usulan. Kalau kita mengusulkan lebih dari ini juga kayaknya percuma sih, kuotanya hanya 10 anak. Yang lain mohon keikhlasannya ya Bapak Ibu. Mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang akan bergilir lagi. Ya. Ini gue mempercepat kalau gue penghargaan ini do juara. Oke, sekarang yang keempat pendataan PTK, ini juga waktunya mepet banget. Yang pertama, laporkan kondisi yang sebenarnya dan sejujurnya. Karena setelah laporan kemarin tak cek dengan di lapangan ternyata ada yang kurang jujur. Artinya apa? Ada yang lebih 2 bilangnya tidak ada. Ada yang laporan pertama kemarin kita share itu loh. Ya, ini sudah kita rekap yang kemarin. Kita kan ini kan untuk cross check. Walaupun kita tanya, kita sebenarnya kan sudah tahu datanya juga. Di laporan bulanan ada, secara kasat mata juga ada yang lebih 2, tetapi di sini tidak melaporkan lebih 2. Nah, kita harapannya adalah kondisi yang sebenarnya. Mengapa Bapak Ibu nek jenengan nyembunyikan lebih, mangke sing mumet jenengan sendiri. Ketika pembagian tugas, kalau lebih nanti tidak ada yang tidak kebagian jam mengajar. Ketika ada yang tidak kebagian jam mengajar, panjenengan paksakan di Dapodik tidak akan sinkron. Ketika tidak sinkron, maka yang dapat sertifikasi tidak dapat cair, SKTP-nya tidak bisa keluar. Sehingga mohon untuk ini adalah data yang sebenarnya. Karena kalau lebih mumet loh. Untuk P3K kontraknya itu ada di lokasi dia memilih. Sehingga tidak yang P3K baru tidak bisa dipindahkan. Misalnya jenengan wis genep, ya Pak Joko lah wis genep, kok tompo P3K 2, ya Pak Joko nolak, Pak jangan ke sini, nggak boleh sudah pas. Nah itu tidak boleh aturannya. Karena kontraknya sudah di lokusnya itu. Setelah selesai kontrak pun sebelum ada surat pemindahan, dia masih harus tetap di sana. Di sekolah pertama dia ditempatkan. Tuh. Ini untuk P3K. PNS 4 tahun minimal ya. Kalau P3K tidak bisa dipindahkan kecuali keadaan sangat darurat. Oh, lah ini Pak. Misalnya sangat darurat ya. Misalnya Pak Darsono sudah punya guru PJOK. Kok ketekan guru mana yang P3K PJOK? Lah nanti mau nggak mau kan yang satu oleh kabupaten akan digeser. Dan yang digeser adalah yang lama. Yang baru melas nembengan wis duntangan tinggi. Misalnya jenengan nggak menerima ya, bahkan melas banget. Nembe ketompo nongono ditolak lah. Sehingga yang saya sudah tidak butuh, sudah punya guru olahraga, sudah punya guru PAI, tidak.
kebijakan dari dinas tetap yang besar yang lama. Iya. Ya. Akhirnya nggih, ya terus harapannya kepala sekolah jangan mengangkat lagi WB karena ini P3K ini kan dalam rangka menuntaskan menghabiskan WB. Besok kalau WB semua sudah habis, bukan barangkali pemerintah yang ngangkat PNS maksudnya Israel WB kan terus membuka pendaftaran PNS tapi nek tetap ono WB terus kan anggapan pemerintah berarti sudah cukup data tenaganya itu. Baik Bapak Ibu, untuk lain-lain yang pertama sekedar info yang pertama bahwa info PJ Bupati Banjarnegara sudah ada PJ-nya. Pak Triharso yang sudah Pak Heri pas apa ya sudah nge-share di grup untuk lengkapnya NIP dan sebagainya bisa jenengan buka di share-sharean di grup sudah ada NIP dan sebagainya. Iya, koyo Pak Heri. Beliau itu dari Dinas Pemberdayaan Desa dan di Dukcapil Jawa Tengah.